ini acara yang akan kita lakukan yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala Madrasah yang akan diwakili oleh Bapak Mufaid selaku Pakamat Bidang Kurikulum, dan berikutnya adalah sambutan dari Bapak Haji Ahmadur. Beliau adalah dari Paksi atau penyuluh anti korupsi yang didirikan oleh DPK Madrasah. Terus yang acara yang keempat adalah penutup. Setelah acara penutup ini nanti dilanjutkan dengan acara inti penyuluhan terkait dengan anti korupsi, dan nanti insya Allah akan dimoderatori oleh Bapak Ahmadur, dan pematerinya adalah Ibu Nuraini Nisan. Untuk meningkat waktu, mari kita buka acara pada pagi ini dengan bacaan Nurul Kitab. Mudah-mudahan dengan bacaan Nurul Kitab ini nanti akan bermanfaat bagi kita semua, berkah, juga bermanfaat bagi madrasah yang menerima kita. Ala hadinya di barokah di suratul Fatihah. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Madrasah yang akan diwakili oleh Bapak Mufaid. Kepada beliau, Bapak Mufaid, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian yang saya hormati Ibu Hajah Nur Aini sebagai narasumber. Kemudian teman-teman semua, di sini saya mewakili Bapak Kepala Madrasah. Tadi Bapak Kepala Madrasah ada keperluan yang berbarengan jadwalnya dengan acara ini. Bermanfaat, waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Saya akhiri, jika ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mufaid. Untuk acara selanjutnya yaitu adalah sambutan dari Paksi yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Ahmadur MPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saat dimuliakan adalah Ibu Bapak, sebelumnya saya mohon maaf, saya hanya sebatas bukan sambutan, hanya informasikan di Republik Indonesia, di RI ada satu gerakan namanya penyuluh anti korupsi. Itu bisa dikatakan adalah relawan yang dikomandoi oleh KPK. Di dalam KPK itu ada tiga tahapan pemberantasan korupsi. Yang pertama adalah tindakan penindakan. Ini di Kementerian Agama ada Paksi, penyuluh anti korupsi DPK. Kurang lebihnya saya maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi sambutan dari Bapak Haji Ahmadur. Untuk acara selanjutnya adalah penutup ya. Mari kita tutup acara pembukaan ini dengan bacaan bersama. Untuk selanjutnya acara inti penyuluhan yang akan dimoderatori oleh Bapak Haji Ahmadur, terus dinotuleni oleh Bu Risa, dan operatornya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja sholawat dan salam sudah kami sampaikan di awal, menyambung saja. Kesempatan kali ini Ibu Bapak belajar bersama dengan kami. Sudah hadir calon penyuluh anti korupsi di Madrasah Aliyah Negeri, Ibu Hajah
Nur Aini MSc, SPD MSc, beliau lulusan UGM dan S1-nya adalah di UNES, S2-nya di UGM. Beliau akan belajar bersama memaparkan terkait dengan korupsi. Korupsi itu apa? Ibu bapak, saya punya keyakinan kalimat korupsi tidak asing di ibu bapak semuanya. Nah, tapi lebih detail, lebih rinci pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Ibu Hajah Nur Aini. Mungkin berapa menit? 20 menit. Nanti kondisional, tetap nanti ada tanya jawab. Maka dari itu waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Ibu Hajah. Monggo Bu Hajah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak nikmat khususnya kepada kami dan kepada kita semuanya. Maka sepatutnya lah sebagai orang yang beriman dan berilmu kita bersyukur atas karunia-Nya dengan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan rasa syukur kita Allah akan senantiasa menambah nikmat kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan karena saya merupakan salah satu bagian dari madrasah, di mana madrasah kita itu sudah berproses untuk menjadi zona integritas dan juga menjadi wilayah yang bebas korupsi dan kolusi, maka saya mengambil bagian untuk memberi sedikit pembelajaran bagi saya, khususnya juga bagi panjenengan semuanya. Jadi mohon maaf di sini nanti kami bukan menggurui, bukan, kita belajar bersama-sama karena keberhasilan suatu madrasah untuk mewujudkan zona integritas tidak bisa hanya satu orang atau hanya kepanitiaan itu, tidak, tapi kita semuanya harus bersinergi untuk mewujudkan zona integritas dan terutama kita mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi supaya betul-betul terwujud apa yang kita inginkan. Dan mohon maaf untuk skenario-nya, ini pertama ada tahapan dites dulu ya Bapak Ibu. Nanti kami mohon Bapak Ibu dengan hormat untuk bersedia mengisi saisone orang itu benar dan tidak akan mempengaruhi hasil atau apapun, tidak, dan saya juga tidak akan mengekspos. Jadi monggo dengan sukarela saya hanya menyiapkan beberapa karena saya beranggapan bahwa yang liburan nanti mengganggu. Tapi terima kasih, saya sangat bergembira sekali Bapak Ibu guru mendukung program kami. Terima kasih ya. Tidak berat ya. Bisa kita isi semua. Memberikan bisa diambil hasil pretesnya. Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita percepat saja. Jadi untuk penyuluhan kali ini kami mengambil tema extraordinary crime. Jadi dari judulnya ngerodok menteri untuk identitas atau kurikulum PT tadi Pak Ahmad juga sudah menyebutkan. Saya kira bisa lanjut Bu. Ya. Berikutnya, nah kita berhenti di sini. Ini sedikit mengulik pikiran saya dari Aris Baswedan. Beliau mengatakan bahwa korupsi adalah gejala. Yang namanya gejala itu kalau kita sakit itu kan pasti muncul gejala dulu. Nah kalau gejala tidak kita atasi maka yang timbul adalah penyakit, dan penyakit jika kita tidak obati maka akan
menjadi kronis dan sebagainya gitu. Nah, ini menurut Anies Baswedan korupsi adalah gejala dan penyakitnya nanti itu ya dikarenakan minimnya integritas. Jadi integritas sangat rendah. Jadi dari seseorang yang tidak mempunyai nilai integritas maka dia akan terkena gejala yang namanya korupsi. Lanjut dulu. Nah, tujuan kali ini, sekali lagi saya tidak menggurui panjenengan, kita hanya belajar bersama-sama. Saya menjalankan kewajiban saya, jadi memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peserta semuanya tentang apa itu korupsi. Kemudian karena kita sebagai pendidik, maka sepatutnya lah kita menanamkan nilai atau karakter anti korupsi secara aplikatif. Lanjut. Berikutnya, nah sebentar. Oke. Ini yang dimaksud apa tadi di kolom pretest itu ada apa itu integritas. Jadi integritas adalah satu kesatuan di mana ucapan dan tingkah laku kita itu sama, kode. Misal saya harus jujur, nah aku terang jam 7:05 berarti terlambat. Dan kelakuan saya kan bocah wis mlebu, berarti memang itu terang dan saya harus mengakui terlambat. Jadi kalau kelakuan kita nyata-nyata anak sudah mulai pembelajaran kita baru masuk terlambat, tapi jangan kita bilang aku telat loh, kan lagi doa, itu namanya tetap terlambat. Dan itu kita sudah tidak melaksanakan integritas dalam diri kita. Jadi yang dimaksud dengan integritas adalah konsistensi apa yang dikatakan harus sama dengan apa yang dilakukan. Lanjut dulu. Kemarin Master Pauline itu memberi sedikit dilema etik yang harus kita pikirkan. Ada sedikit dong ya. Nah, karena kita sebagai pendidik pandang kondisi seperti ini itu sering kita alami dan sering kita tidak menyadari itu sebuah pelanggaran atau tidak, itu termasuk dari korupsi atau tidak. Jadi untuk etiknya biasanya kita alami, saya sendiri mengalami dan menerima. Ada wali santri, ada wali murid yang karena keberhasilan sebagai rasa senangnya, ucapan syukurnya, mereka memberi sesuatu kepada kita. Nah, apakah itu termasuk melanggar kode etik guru? Artinya melanggar kode etik dalam artian apakah termasuk dalam suatu tindakan korupsi? Monggo, panjenengan bisa mikir, kira-kira termasuk ora? Aku nak juga ngono kuwi sebagai tanda ucapan terima kasih. Oke. Nah, panjenengan bisa menjawab ya, tidak, atau ragu-ragu. Tidak usah panjenengan keluarkan, cukup panjenengan batin nggih. Kira-kira aku tahu ngono. Wah, ngono dadi pelanggaran piye ya? Mesti ngono, ya. Saya juga seperti itu ketika alhamdulillah rezeki anak soleh dapat hadiah dari wali murid, tapi ternyata monggo lanjut dulu, kita harus berdiskusi balik, ulang, di sini. Bagaimana menurut Anda kondisi tentang pemberian hadiah tadi kepada guru dibetulkan atau tidak? Dibetulkan apa tidak? Kalau ada orang tua yang ingin memberi hadiah kepada gurunya karena anak saya sudah bagus nilainya, kemudian apa yang seharusnya kita lakukan kalau kita menerima itu? Menolak atau sesok meneh ya? Biasanya kan seperti itu, matur nuwun gitu ya. Terus apa saja yang perlu dilakukan oleh sekolah dalam tata kelola yang seperti itu, ya? Ada, jadi gini, kemarin kita berapotan membagikan rapor. Ada sebagian yang memberi
tanda terima kasih berupa barang, ada yang mendoakan, ada yang ucapan terima kasih, tapi ada yang tidak diberi, padahal wis bimbing, wis semuanya totalitas dicurahkan kepada anak didik, tapi orang tua menang baik. Nah, bagaimana dengan ketimpangan-ketimpangan seperti itu? Itu madrasah harus tanggap. Jadi madrasah pun harus melakukan pengelolaan terkait dengan integritas. Ada beberapa pengertian korupsi dalam benak saya. Dulu korupsi kuwi yo jebok duit negara. Hanya gitu saja pengertiannya. Tapi ternyata pengertian korupsi itu melebar, tidak cukup dengan materi yang diambil, tapi adalah perbuatan di mana perbuatan tadi ditujukan untuk memperkaya diri sendiri, kemudian merugikan keuangan negara dan merugikan masyarakat. Ada beberapa pengertian itu, tapi secara mendasar sing jenenge memperkaya diri sendiri, kemudian merugikan negara, ya, dan merugikan masyarakat, itu disebut korupsi. Jadi kalau kita, saya tuh dalam hati kewajiban bersyukur. Kewajibannya apa? Waduh, berdosa-dosa nih. Bersyukurnya, alhamdulillah, saya ditunjukkan jalan yang baik. Jadi untuk introspeksi saya wabil khusus bisa jadi menular pada panjenengan. Jadi kalau misalnya saya tidak hadir, kemudian siswa itu dirugikan, merasa mengalami kerugikan, bener kok ora mangkat, kudune aku untuk sinau redok, aku sakjane dadi ora paham redok. Nah, itu sudah merupakan suatu tindakan korupsi. Hati-hati karena sekarang korupsi itu cakupannya sudah melebar, tidak hanya dalam bentuk material saja. Nah, biasanya korupsi itu bisa kita lakukan dengan sadar, bisa tanpa kita sadari. Nah, yang menjadi penyebab kita bisa melakukan korupsi itu ada 4. Corruption by need, karena kebutuhan, ya, karena kebutuhan. Wah, aku butuh nyetrika, aku butuh ubah-ubah. Akhirnya waktu mulangku tak kurangi. Nah, itu by need. Atau aku butuh mobil, ya, makanya bocah tak tuku sesuatu biar keuntungannya masuk pada diri saya, kemudian saya bisa berhias, bisa beli mobil dan sebagainya. Atau bisa juga corruption by greed, karena ini keserakahan, serakah. Jadi kalau kita PNS, gaji sudah alhamdulillah, 3 juta itu saya rasa sudah cukup. Mana ditambah dengan sertifikasi dan tuki. Apa yang kita mau lagi? Turah-turah kalau kita hidup sederhana. Tapi kalau kita hanya ingin bergaya hidup mewah, kemudian kebutuhan tidak sesuai dengan keinginan itu melebihi dengan kebutuhan, maka termasuk dalam corruption by greed. Ada juga corruption by opportunity. Ini karena ada niat dan kesempatan. Kesempatan seperti ini. Wah, jadi liburan. Terus dikongkon lebu. Terus orang mau murid, kesempatan aku tak mulai tunggu. Betul kan? Yang saya contohkan adalah diri saya sendiri, Bu. Tak mulai. Tapi ternyata apa? Kata Pak Mufaid, tadi saya dengan Pak Kepala Sekolah, tugas mungkin pirang-pirang, administrasi mungkin belum rampung. Nopo kok gue mulai kerjakan itu waktu di jam pelajaran. Apalagi ini kita mau menerapkan kurikulum merdeka. Jangan tani, kurikulum merdeka itu kita
dituntut untuk mandiri kon sinau dhewe. Lah kok wektumu kanggo sinau dinggo mulai. Itu bisa karena kesempatan. Jadi corruption dari opportunity. Yang keempat, corruption dari expense, ya. Jadi melakukan korupsi karena tekanan. Nah, biasanya yang korupsi jenis ini itu dikarenakan pimpinan. Jadi pimpinan itu memonopoli, menguasai, okay, sehingga anak buahnya itu bisa melakukan korupsi. Jadi yang untuk expense ini itu bisa karena jadi itu majmuk, ya, jadi ditekan terus digunakan untuk memperkaya diri sendiri si pemimpin tadi. Itu corruption by expense. Oke, lanjut. Nah, tadi faktornya ini juga ada penyebab korupsi. Awake dhewe iki pinter ngeles. Nah, zaman sekarang anak-anak bilangnya ngeles, ya. Nah, awake dhewe pinter mengolah kata. Jadi rasionalisasi sakake kan aku kudu ngerti anakku rono, akhirnya yo jaluk tulung Bu Eza tulung ya aku pengen ngerti anakku. Itu rasionalisasi yang kita buat. Jadi kita orang legewo gitu, tak legewo, kita ngono, tapi sebetulnya itulah yang menjadi faktor penyebab korupsi. Kemudian opportunity, kurangnya pengawasan dari madrasah, jake absen tok bante, terus kok absen meneh, sesuk wayahe nampa apa tukin lengkap full, itu kelemahan sistem. Kemudian pressure ini adalah dorongan yang membuatkan seseorang melakukan korupsi karena adanya tekanan. Salah dhewe wong urung makome tuku mobil kok wis memaksa tuku mobil terus ambil hutang. Ketika ambil hutang kan kita keadaan 1 bulan tidak tahu, kadang nyumbang, kadang milik orang sakit, akhirnya yang kita plotting untuk kebutuhan keluarga akhirnya takut untuk dana sosial. Nah, akhirnya apa? Jadilah hutang lagi. Karena hutang, akhirnya supaya untuk menutup hutang, kekurangan kebutuhan sosial itu, maka kita akan melakukan yang namanya korupsi. Jadi penyebabnya ternyata macam-macam. Bisa melalui minyak, kemudian bisa melalui rasionalisasi tadi, pembenaran, bisa juga karena adanya kesempatan. Sama orang mencuri itu kadang niatnya tak nono, belalah ono kesempatan, ya. Lanjut tuh. Berikutnya, ini korupsi digolongkan menjadi 7 golongan. Yang pertama, tadi jelas korupsi itu merugikan keuangan negara, berarti awake dhewe jipo duit negara tanpa kita sadari, iya kita lakukan. Saya berani mengakui itu. Jadi ketika kita dapat uang makan, ya, 1 bulannya kan kita dapat uang makan, tapi aku ki ora menjuru sekolahan terus. Nah, itulah saya pakai uang negara. Moga-moga Allah mengampuni dan saya harus meminta maafnya pada siapa nih? Berarti semoga besok saya bisa memperbarui, tidak akan melakukan itu lagi. Kemudian penggelapan dalam jabatan. Ini biasanya dilakukan oleh para birokrat. Kalau kita pendidik, sampai digelap, kita tidak punya jabatan kita hanya guru. Kemudian perbuatan curang ini sangat banyak sekali, Bu Bapak. Jadi curang, segala macam kecurangan, tidak usah saya sebutkan satu-satu. Pokoknya curang itu koridornya adalah normatif. Kalau itu baik, kok orang dilakukan, kok melakukan penyelewengan, berarti dia melakukan sebuah kecurangan. Kemudian pemerasan, alhamdulillah kita tidak mengalami pemerasan dan kita tidak memeras. Jadi itu tidak bisa. 5 gratifikasi, kemudian 6 suap, kemudian yang 7 benturan kepentingan dalam pengadaan. Tidak akan saya bahas semuanya.
bahas tentang korupsi tidak akan pernah habis, tidak akan pernah habis, dan kita akan menjadi bisa jenuh, bisa juga takut, bisa juga kita lebih waspada, bisa. Jadi karena kita sebagai pendidik, maka saya hanya tadi kembali ke dilema etik tadi. Bagaimanakah kalau kita diberi oleh seseorang karena jabatan kita sebagai guru, sebagai tanda terima kasih, iku njur gajinya sing endi? Ribet. Kebebasan. Tapi naik lagi. Apakah termasuk gratifikasi? Apakah termasuk suap? Ataukah pemerasan? Nah, kita harus bisa membedakan. Kalau kita bilang begini, Bapak Ibu, anak-anak panjenengan kan sudah saya didik, panjenengan harus memberi hadiah kepada saya. Itu berarti pemerasan. Betul nggak? Kemudian kalau misalnya Bu, anak jenengan pengen naik toga, terus dari wali murid, Pak, anak saya biar naik, nanti kasih nilai sekian ya, ini bisa buat panjenengan. Nah itu berarti suap, karena ada akad dari keduanya. Dari pendidik dia juga memberi pernyataan, kemudian dari si tadi pelaku itu juga dia mengeluarkan pernyataan dan ada kesepakatan, itu suap. Kemudian kalau gratifikasi itu biasa nih di situ itu ini ikhlas loh, pemberian dari saya gitu. Terima kasih, itu namanya gratifikasi. Jadi kita kalau menerima itu, aku cuma mikir ini, berarti aku biasanya kena gratifikasi yo. Jadi kira-kira juga roti, mending juga mobil sekalian yo. Waduh gratifikasi. Nah, untuk teman kita yang ada di sini baik hati, tidak melaporkan ke KPK. Ya, sampai roti lapor KPK. Apa menang ikhlas kok Bu, ini pemberian saya. Lanjut. Nah, tentang gratifikasi Bu tadi, mana yang harus dilaporkan KPK, mana yang tidak, itu sudah ada rambu-rambunya. Rambu merah, rambu kuning, sama rambu hijau. Kalau di sini semuanya kuning kabeh Bu. Jadi kalau yang jenis suap itu merah gitu, di situ merah, itu ucapan terima kasih tadi, ucapan terima kasih, kemudian hadiah yang berkaitan dengan pekerjaan, kita misalnya kita jabatan kita adalah guru, kemudian kita diberi hadiah karena kita sudah menaikkan atau meluluskan siswa kita, itu bisa termasuk dalam kategori yang boleh dilaporkan karena pemberiannya itu melihat jabatan kita sebagai guru, boleh dilaporkan meskipun itu roti. Nah, kemudian kalau dalam kedinasan ini boleh diterima dan harus dilaporkan, itu biasanya ini kemarin saya dengan Bu Azza Fasda ini untuk gaji, gitu. Soalnya harus digaji negara, padahal negara ya gajinya hanya lewat gaji bulanan itu saja. Tapi kalau saya menerima ini ya dari negara itu sudah memberi gaji, kemudian diberi lagi dari panitia, maka itu termasuk gratifikasi dan harus dilaporkan. Yang lapor siapa? Saya, bukan panjenengan. Saya sendiri yang menerima. Jadi misalnya Bu Aisyah kemarin benar ini kan untuk gaji dari Fasda, kemudian ini dari panitia Bu. Nah, saya harus dengan sukarela melaporkan agar saya tidak terjerat undang-undang tipikor. Nah, yang tidak dilaporkan, ya tidak
dilaporkan itu dengan belanja ke mall dapat diskon, tidak usah dilaporkan KPK ya. Dapat diskon 50% plus 30%, biasanya kan seperti itu ada, itu nggak usah ya. Itu nggak usah, jadi itu boleh saja. Terus tadi misalnya seperti ini tadi Bu siapa? Betul. Bu Rida Bu Minta. Itu kan tadi Ibu dikasih door prize ya. Nah, kalau saya memberi door prize itu boleh dan tidak usah dilaporkan. Menurut ini kayak gratifikasi. Enggak, itu gratifikasi yang diperbolehkan. Jadi gratifikasi yang diperbolehkan itu yang berkaitan dengan atau berdasarkan perjanjian resmi antar lembaga. Berikutnya, sebentar Ibu, mohon maaf waktunya kurang sedikit. Ya. Nah, ini kemarin yang dikomentari Mbak Zul di status saya, ya. Ini sekedar ungkapan terima kasih saya. Saya tidak tahu kalau ini salah. Kemudian alhamdulillah rezeki anak soleh tidak kemana dan sebagainya. Itu merupakan tindakan korupsi yang didasari rasional tadi. Jadi awake ternyata kita melakukan ya korupsi, orang waktu loh. Ya, nak waktu mesti kita pasti korupsi. Wong tet, ya itu gede padahal muridnya wes sebelumnya idealnya itu kan sebelum kita sudah ada. Tapi alhamdulillah saya mengikuti kegiatan diklat ini minimal menjadi pengingat bagi saya. Aku ternyata dilek karo Gusti Allah lewat diklat ini. Saya juga tidak tahu Bu, kok ujuk-ujuk nama saya tercantum dari GTK pusat, itu saya juga tidak tahu. Tahu-tahu saya dapat surat aja untuk mengikuti jadi penyuluh anti korupsi. Mungkin karena Mandema itu sudah berzona integritas, terus kemudian sudah ada agen perubahan, maka pelengkapnya harus ada penyuluh. Kemungkinan seperti itu. Ya. Tapi saya terima kasih sudah diberi kesempatan oleh GTK meskipun sangat-sangat berat. Yakin untuk mengikuti diklat ini super berat, super. Ya, dari pagi kita tidak bisa kemana-mana. Itu lain daripada yang lain. Dan tadi Pak Ahmadin sendiri yang laki-laki itu mengakui bagi para ibu-ibu untuk mengikuti diklat ini cukup berat. Jadi tapi saya yakin insya Allah saya harus bisa, dan dengan dukungan panjenengan semoga di tahapan-tahapan berikutnya saya bisa lolos, dan nanti harapan Pak Ahmadin bukan hanya saya, panjenengan juga bisa. Ya. Berikutnya ini. Kalau kita sudah tahu, oh kuwi korupsi, ya, aku ternyata melakukan korupsi. Bagaimana cara mencegah atau memberantas ngen aku utawa koncoku tidak lagi melakukan hal tersebut? Ada 3 tadi disebutkan Pak Ahmadul, yaitu ada penindakan, ini tadi ranahnya polisi, ya. Kemudian ada pencegahan. Nah, pencegahan ini membuat orang supaya tidak bisa korupsi lewat birokrasi atau aturan dari lembaga, kemudian lewat pendidikan melalui kita, pendidikan. Carane piye carane? Monggo lanjut. Carane. Nah, caranya untuk di pendidikan ini untuk di pendidikan kita harus menjadi model. Apa EDW untuk menjadi contoh suri tauladan, menjadi model. Kita harus mengimplementasikan. Kita sebagai guru itu di awal
sudah terkena sumpah jabatan dan kita mempunyai kode etik, kode etiknya salah satunya adalah menjunjung tinggi nilai kejujuran dan profesionalisme. Awake dhewe kudu ngeki contoh piye sing perbuatan jujur dan piye sing profesionalisme. Kemudian ya, kita dapat mensosialisasikan seperti ini. Kita bisa mensosialisasikan atau mengintegrasikan nenggone pendidikan kita. Nah, di kurikulum merdeka ini nanti itu ada pemuda Pancasila, pelajar Pancasila. Nah, iya, nah itu berarti Bumi A sudah membaca. Jadi untuk di kurikulum merdeka ini nanti kita harus memberi atau tujuan kita itu menjadikan pelajar itu berprofil dengan Pancasila. Itu jadi yang ternyata nyambung antara korupsi, pendidikan anti korupsi dengan kurikulum merdeka ini nyambung. Dan di dalam kurikulum merdeka itu ada materi tentang anti korupsi ada, dan kita harus menguasai ternyata. Terus nilai-nilai anti korupsi ada 9 nilai anti korupsi, yaitu yang pertama kejujuran. Lanjut aja Bu, lanjut dulu. Nah, ini ada kejujuran, ada disiplin, tanggung jawab, mandiri, kerja keras, sederhana, berani, peduli, adil. Ini dikategorikan dalam 3 aspek. Aspek inti yaitu jujur, disiplin, dan tanggung jawab harus wajib dan itu melekat pada diri kita. Sebagai pendidik orang ngapusi, itu jujur. Kemudian harus disiplin. Wayai ngumpul ke RPP ya RPP. Ya, wayai ini nanti saya beri bocoran Bapak Ibu. Tadi saya menghadap Bapak Kepala Sekolah, piye caramu pokoknya sesuk tanggal 18 kita harus mengumpulkan dokumen KTSP kurikulum merdeka. Dan kita jangan membuat image mendemak telatan itu ojo. Itu pesannya itu. Tadi yang disuruh menyampaikan itu Pak Mufaid, tapi saya bilang sama Pak Soeb, mboten matur Pak Mufaid nak jajar mboten. Yo piye carane? Ya, piye carane Pak Mufaid itu kan orangnya halus ya. Jadi mari kita nanti mengoptimalkan diri, ora usah di perintah. Kita belajar mandiri karena di kurikulum merdeka itu juga harus belajar secara mandiri gitu. Nah, sikap mandiri ini juga ada ditunjukkan dalam etos kerja. Itu mandiri dari dhewe latihan ngono yo gak apa-apa. Suwe-suwe yo iso. Karena IT sekarang tuh kita tuh dipermudah oleh fasilitas. Jadi orang-orang sebenarnya aku ra iso. Semuanya bisa dipermudah oleh fasilitas. Amin nyalin copy paste, amin jipuk tinggal download, amin moto kita langsung foto di laptop, langsung kita ambil, kita gunakan, kita sudah bisa. Yang tidak ada itu kita harus tadi aspek intinya itu kurang kita penuhi. Jadi di sini diharapkan setelah panjenengan atau saya tahu akan nilai-nilai tentang anti korupsi, wajib bagi kita mengintegrasikan pada diri kita dan kepada pembelajaran kita, supaya apa? Anak didik nanti kita tidak melakukan perbuatan yang sama dengan kita atau pendahulu-pendahulu kita. Jadi di 2045 cita-cita Indonesia untuk bebas korupsi, untuk menjadi negara yang badatul thayyibatun warabun hukum itu benar-benar akan tercapai, di mana tidak ada
korupsi, pendidikan gratis, rakyat makmur, sejahtera sesuai dengan amanat Undang-Undang 45. Dari kita, mulai dari kita, dan nanti pun akan kembali ke diri kita. Terakhir Bu, lanjut. Terakhir, nah, tidak ada ungkapan yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya kecuali ucapan terima kasih jazakumullah. Mari kita bersama-sama kita beraksi, dari kita memulai, dan nanti para generasi kita lah yang akan menikmatinya. Terima kasih. Jika nanti ada pertanyaan atau ada saran, monggo kita berdiskusi bersama, kita belajar bersama. Apabila saya mampu menjawab, ya akan saya jawab. Kalau tidak, akan saya konsultasikan kepada senior saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Hajah Nur Aini dengan pemaparannya tentang korupsi. Mungkin bagi sebagian dari kita jadi cakrawala baru tentang korupsi. Jika selama ini kita ya tahu ada korupsi, tapi korupsi itu apa? Korupsi ya korupsi gitu biasanya gitu. Ini jadi satu cakrawala baru, pengetahuan baru bagi kita bahwa ternyata korupsi itu tidak hanya material tapi juga imaterial. Selanjutnya saya buka termen pertama untuk kita diskusi bersama. Bapak Ibu jika ada yang mau disampaikan, ditanyakan, saya beri kesempatan untuk orang pertama. Pak Febrian, Bu Istiadah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih apa yang telah disampaikan Bu ini. Ya, kita semuanya itu tahu tentang korupsi meskipun sepintas. Selanjutnya tadi kita itu disuruh muhasabah, memang betul. Yang mau saya tanyakan, tadi disebutkan di situ ada beberapa jenis korupsi, ada macam-macam korupsi. Kalau kita muhasabah, otomatis semua tingkah laku kita itu salah, termasuk korupsi semuanya. Gila mau betul? Yang saya tanyakan berkaitan seandainya dikaitkan dengan syariat Islam bahwa korupsi itu kan hukum haram. Dari keharaman itu dikaitkan dengan beberapa macam korupsi, itu korupsi manakah yang dikategorikan haram menurut syariat Islam? Semuanya atau mungkin ada jenisnya? Namun seperti ini, aku ini matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup 3 nih berarti dari Bu Lili sama Bu Yuni. Monggo belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya hanya menambahkan ya Bu ya, menambahkan dari pertanyaan Bu Haja. Nah, masalah tadi nilai korupsi yang kecil ataupun yang besar. Lalu tadi saya juga mau tanya masalah korupsi yang besar itu yang mana? Yang korupsi yang kecil itu bagaimana? Kemudian ada begini masalah kita ini manusia ya, nggak mungkin nggak pernah melakukan perbuatan buruk satu hari pun. Katanya Bu ya. Nah, pertanyaannya, Bu, apakah korupsi waktu kita itu bisa ditutup dengan sedekah? Terima kasih atas perhatiannya dan guru agama. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Bu Aini bahwa selama ini saya selaku guru dan juga ditugaskan sebagai wali kelas tahun kemarin itu saya sering diberi, saya tidak pernah minta tapi diberi dari anak ketika saya ulang tahun atau setelah penerimaan
Dan saya tidak pernah meminta, tidak pernah ngapain, tidak. Wong anak-anak itu ya uangnya dari orang tua kok masih taksat kok saya minta gitu. Untuk itu, dan saya terima selaku seorang pembimbing wali kelas pada anak, dan itu sebenarnya sudah tugas saya. Tapi mungkin dari mereka itu rasa terima kasihnya kepada saya karena selama itu sudah membimbing mereka. Itu ya saya terima, dan banyak barang yang saya terima dari mereka. Itu dan penerimaan barang ini termasuk gratifikasi atau apa, atau termasuk korupsi atau apa. Mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Lili dan para penanya yang lain. Semoga selanjutnya Bu Haji Nura ini bisa menanggapi. Terima kasih pada atensi ibu-ibu semuanya, yang panjenengan alami sama yang saya alami, sama persis. Mulai dari tadi kita diberi hadiah ketika ulang tahun, kemudian kita diberi hadiah ketika kita bagi raport, anak didik kita naik kelas, kita diberi hadiah ketika kita lulus. Saya kemarin tak terima, tak tompo, itu kan ujian anak sekolah. Tadi kan kita ngelesnya gitu, kita terima. Ini buah dari perbuatan kita. Tapi ternyata apa? Setelah saya mengikuti pendidikan ini, itu termasuk gratifikasi. Gratifikasi yang mana? Yang dilaporkan ke KPK atau yang tidak? Karena gratifikasi itu ada dua, yang boleh dilaporkan dalam artian itu kasus, atau yang tidak. Kalau ini kemarin sempat jadi pertentangan karena mayoritas yang ikut itu adalah pendidik semua, jadi dan itu dialami di seluruh Indonesia dari mulai guru MI, RA sampai guru Alia, itu rata-rata ya nopo-nopo kuwi. Jadi kalau pemberiannya tidak melihat jabatan kita, panjenengan beri tanda kutip sendiri, tidak melihat jabatan kita ASN, kita ASN terkait dengan peraturan lembaga, boleh. Tidak terkait dengan jabatan kita, boleh diterima. Mohon maaf, pemberian itu tetap melihat jabatannya karena dia sebagai pemimpin. Nah, kalau melihat jabatan berarti itu gratifikasi yang wajib kita tolak. Kan susah, Bu. Kemarin saya juga seperti itu loh. Itu pure dari wali murid, sebagai tanda terima kasih. Tapi kita itu terkait dengan peraturan, Pak. Kita tuh ASN. Jadi nak misalnya meh-ngei, kita bilang saja terima kasih, panjenengan sudah memberi perhatian kepada saya. Akan lebih baik jika pemberian ini panjenengan wujudkan dalam bentuk doa, semoga keluarga saya dan sebagainya, atau dengan cara halus panjenengan kembalikan, monggo bisa ditasarufkan kepada yang lebih membutuhkan. Karena secara ekonomi kata Bu Lili, kita nggak perlu Bu Lili baju yo duwe, sepatu yo duwe, kompor yo duwe, semuanya punya. Jadi itu. Nah, ada yang kemarin sampai ekstrim. Nabi oleh loh, malah menyarankan kita untuk memberi hadiah. Iya benar. Contoh saat itu Allah kan memberi menurunkan Al-Quran itu kan bertahap, bertahap, dan sering ketika menurunkan itu ada kasus, Nah ada kasus sehingga dibenarkan dengan penurunan ayat tersebut. Jadi untuk pemberian hadiah niku nggih panjenengan saged pirsani yang tidak wajib dilaporkan atau boleh kita terima itu berlaku secara umum kabeh guru itu. Jadi
Jadi nak sak madrasah iku ana 100 guru itu tapi kan tidak semuanya, mesti ono subjektivitas. Wah, Bu Nisa kayak masalah ya, nak ambil uang ketenangan sampai anakku digulung tahu dan diparani, ditukok kemana dan sebagainya. Rasa syukur saya berikan seperti itu. Itu manusiawi, normatif juga sih menurut saya. Tapi ternyata menurut undang-undang itu tidak boleh karena melihat sebagai kita karena jabatan. Jadi kalau bisa, selagi tidak bertentangan dengan ini, berlaku umum, diwajib sebagai wujud ekspresi keramah-tamahan, kemudian karena di adat itu sudah berlaku seperti itu, kemudian tidak bertentangan dengan ini, garis bawahnya itu yang bawah itu tidak bertentangan dengan aturan karena kita terikat sebagai ASN tadi, diperbolehkan dan tidak dilaporkan, boleh diterima. Karena saya ini juga jadi miris, waduh, aku berarti ini untuk gratifikasi. Tapi ingat, kalau kita kadang memberi koridor sendiri, nyekene kan orang-orang bijine kan apa? Kan hanya karena ucapan terima kasih. Tapi terima kasihnya kan karena sudah mendidik lah, apa individu kuwi pendidik. Ngoten. Itu jawaban yang saya terima dari senior saya dari KPK seperti itu. Solusinya tadi, satu, pencegahan korupsi itu kan bisa melalui 3 cara ya. Kalau penindakan jelas kita bukan wewenang kita. Yang kedua adalah dengan cara pencegahan tata kelola kelembagaan. Dari madrasah itu kemarin dicontohkan di, kalau tidak salah Sumatera atau di Jawa Barat ya, itu dari lembaga kepala sekolahnya itu bilang sama Bapak Ibu guru semua, Bapak Ibu guru di sini ada 1000 murid, gurunya 100. Ini misal ya, saya pakai bahasa saya sendiri, berarti satu guru itu 10 murid. Monggo panjenengan datangi 10 murid itu, panjenengan korek data-datanya, mereka mampu atau tidak, terus semuanya. Dan setelah dapat data, dikumpulkan, diambil kebijakan. Tidak boleh memungut ataupun menerima, dan itu dilegalisasi oleh lembaga. Itu yang pertama, caranya seperti itu. Jadi seragam orang itu kelompok kabeh. Baru pinter-pinteran maling kayak gitu aja. Ada konangan gitu. Sebenarnya sih juga yo uang gitu lagi MS Solidnya ya, yang lainnya sudah ada kayak nikah biasanya kayak ini yang sebetulnya aku kawan yang itu juga berat. Terima kasih atas semua perhatian dan partisipasi serta diskusi aktifnya tadi. Untuk sesi penyuluhan kali ini saya akhiri sekian. Tagline dari kami adalah hidup ini pilihan dan perubahan menuju kebaikan adalah suatu keniscayaan dan keharusan yang harus kita lakukan. Terima kasih mulai dari kita, untuk kita, dan nantinya pun akan kembali ke kita. Mari kita bersama-sama beraksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.